Zeekr is back. Yes, jadi Zeekr akhirnya balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya bukan balik sih. Jadi waktu itu Zeekr itu berbeda kepemilikannya di Indonesia. Sebenarnya secara payung, secara prinsipal, Zeekr itu adalah sub-brand dari Geely. Geely itu banyak banget ya sub-brandnya. Ada Geely, ada Livan, ada Zeekr, ada Lynk & Co. Nah, waktu itu kepemilikannya berbeda. Waktu itu Zeekr dipegang oleh Premium Auto Group kalau saya tidak salah. Sempat dipamerkan namun nggak jadi dijual. Nah, kali ini mereka kembali lagi di bawah payung prinsipal langsung yaitu Geely Group. Dan ada dua model yang dihadirkan. Ada Zeekr 7X yang cukup spesial di sebelah saya ini, dan juga ada Zeekr 09 yang waktu itu juga sempat dipamerkan di ajang GJAW 2024. Nah, kami akan membahas ini Zeekr 7X karena ini mobil yang menarik, mobil yang cukup spesial dan fiturnya sangat berlimpah. Lantas seperti apa mobilnya? Nah, pada momen IMS 2026 ini memang Geely belum menjual secara resmi Zeekr 7X maupun 009, jadi masih dalam tahap perkenalan saja. Tapi kemungkinan besar kedua model ini yang akan diluncurkan di Indonesia pada tahun ini. Pastinya kapan belum tahu, tapi yang jelas mobil ini dan juga 009. Oke, 7X ini adalah sebuah SUV ya, tapi kalau dilihat dari dimensi dia panjangnya 4,7 meter, tapi dia sebenarnya mirip-mirip dengan Ioniq 5. Mirip-mirip dengan Hypertech HT kalau secara dimensi, tapi enggak, ini jauh lebih mewah. Bahkan dulu dia Zeekr itu sempat membawa Zeekr X. Nah, Zeekr X itu mungkin bisa menjadi head to head dari Hypertech HT. Kalau 7X ini enggak, dia tuh SUV yang diproyeksikan akan dipasarkan dengan harga di atas 1 miliar rupiah, ya 900 sampai 1 miliar rupiah. Dan akan ada 3 spek, tapi belum tahu mana yang dibawa ke Indonesia, dan mobil ini fiturnya sangat berlimpah. Oke, dimensi panjang mobil ini mencapai 4,7 meter. Dan oke, untuk bagian depannya ya ini memang desain Zeekr sekali ya. Zeekr tuh yang benar-benar out of the box, tapi dia tuh benar-benar yang flagship gitu ya, bukan seperti Geely. Dia tuh sub brand dari Geely yang flagship, dan bisa dilihat ini desainnya premium, dan dia itu didesain oleh Volvo juga. Jadi Volvo ada campur tangan di Zeekr ini, dan bisa dilihat ini desainnya tuh benar-benar kayak mobil Eropa. Nah, di bagian depan Anda bisa lihat ini ada lampu LED, dan lampu LED ini nanti kita akan mainkan. Ini bisa dimainkan, ada light show-nya. Jadi bisa jadi ada grafis-grafis yang menarik. Kemudian headlamp-nya ada di bagian sini nih. Ini logo Zeekr-nya 7X, dan ini ada ventilasi udara yang bisa buka menutup ya ketika mobil ini dijalankan. Nah, kita lihat apa yang ada di balik ini nih, kap motornya. Dan sudah pegas ya, wajar lah mobil premium. Nah, di balik sini ada ini nih, ada front trunk tapi nggak terlalu besar. Ini kemungkinan jadi ada 3 varian, ada yang RWD, ada yang RWD long range, dan juga AWD. Nah, ini yang versi AWD kayaknya ya, karena ini di balik sini motor listrik. Nah, mobil ini tuh juga selain canggih, dia berperforma tinggi karena tenaga gede banget. Tenaga mobil ini itu mencapai 676 horsepower serta torsi 710 Nm. Artinya untuk tenaganya dia lebih besar dibandingkan Ioniq 5N. Kemudian baterainya itu berkapasitas 100 kWh dan jarak tempuhnya mencapai 530-an kilometer, dan mereka berani mengklaim bahwa mobil ini range itu berdasarkan WLTP ya. Wow, jadi nggak cuma canggih tapi dia kenceng banget untuk versi AWD. Tapi mungkin kalau menurut saya akan ada yang versi yang di Indonesia ya, ada versi yang long range dan juga versi performance ya. Nah, kita akan lihat varian apa yang bakal dibawa. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Dan ini dia bagian sampingnya, cukup panjang mobil ini, 4,7 meter. Kemudian, nah kenapa saya bilang ini versi performance, nih lihat aja, remnya gede banget. Rem big brake, big brake lah, bukan big brake kita ya. Kalipernya Zeekr. Dan dia juga dilengkapi dengan air suspension atau suspensi udara, jadi bisa adaptif, yes. Jadi
nggak cuman bisa tinggi rendah, tapi tentunya dia bisa adaptif menyesuaikan dengan mode berkendara. Misalkan di mode sport dia akan lebih rigid, di mode normal dia akan empuk dan nyaman. Ya, akan seperti itu mungkin ya, tapi saya belum tahu persis karena belum pernah mencoba. Kemudian kamera mobil ini banyak banget. Jadi di depan ada kamera, di sini ada kamera, di sini ada 2 buah kamera. Nggak tahu nih totalnya berapa kamera di mobil ini, tapi banyak banget dan sophisticated sekali mobil ini. Karena untuk membuka pintu ya dia semacam BMW i7 yang bisa membuka sendiri. Tinggal pencet tombol sini, tuh, otomatis, kemudian tutupnya juga tutup kayak gini. Luar biasa. Dan tentunya dia juga dilengkapi dengan sensor ya. Jadi kalau misalkan kita di sini, ini nggak akan kebuka deh. Tuh, dia akan nahan. Nah, udah pastilah. Kemudian dia frameless untuk keempat pintunya ya, tanpa bingkai itu, benar-benar frameless. Yang belakang juga frameless. Nice banget mobil ini. Kemudian pengisian daya di sini, tapi ini harus electrical, jadi dibukanya dari sistem entertainment-nya. Kemudian pelek ini sangat besar, dia memiliki diameter 21 inci dengan balutan ban 265/40 ring 21. Wow. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan bagian belakangnya seperti ini, benar-benar desain yang futuristik, benar-benar tidak membosankan sama sekali ya. Dulu memang kalau awal-awal melihat mobil asal Tiongkok tuh kayak benar-benar mobil-mobil yang datang dari masa depan. Dan lama-lama ya udah biasa, tapi desainnya jadi nggak membosankan, apalagi Zeekr ini. Dia desainnya tuh premium, wah berkelas. Kemudian lampu ini menyambung. Ini mobil Tiongkok banget sih kayak gini nih. Banyak banget kalau ke Cina gitu ya, banyak banget mobil yang desainnya kayak gini, lampu belakangnya. Terus juga di bagian bawah juga ada lampu. Jadi kalau misalnya kita buka bagasinya, dia lampu akan berpindah ke bagian bawah tuh. Ya, dan semua sudah full LED. Bagasi sudah dilengkapi dengan elektrik untuk mekanisme pembukaannya. Dan untuk bagasi pun cukup luas. Nih, bisa dilihat seperti ini bagasinya. Kemudian di bagian bawahnya, ini ada tempat penyimpanan lagi, tertutup. Nggak ada ban serep, biasalah mobil modern. Karena dilengkapi dengan air suspension. Nah, ketika Anda mau barang banyak gitu ya, butuh turunin, ini tinggal pencet sini nih. Tuh. Tapi ini nggak bisa karena mobilnya nggak jalan lagi showroom mode ya. Kemudian tuh tinggal naikin lagi, bisa di-adjust untuk suspensinya untuk agar Anda bisa membawa barang lebih mudah. Nah, untuk jok belakangnya ini bisa dilipat 60-40. 60-40. Nah, tuh. Dan dia rata lantai dan menjadi luas sekali ketika Anda ingin bawa barang yang besar. Oke. Sekarang kita lihat bagian interior karena highlight dari mobil ini tidak hanya eksterior tapi interiornya juga istimewa. Nah, ini dia ruang interior dari Zeekr 7X dan wow, ini mewah banget ya. Bagian interiornya benar-benar kulitnya tuh kulit asli, kemudian ada ini nih corak-coraknya tuh ada bolongan-bolongan seperti itu, tapi itu indah dan estetik gitu ya. Permainan warnanya juga nice, ada putih, ada abu-abu. Memang tapi putih ini kalau Anda nggak care dengan mobil emang cepet kotor sih. Tapi ini perpaduan yang harmonis gitu ya, benar-benar mewah banget ketika duduk di interior dari Zeekr 7X ini. Kemudian kita lihat apa saja kelengkapannya, ada panoramic sunroof, kemudian dia ada ventilasi AC di bagian belakang nih, nice. Dan kalau untuk bagian kiri, Anda bisa mengatur jok sini, jok penumpang di bagian kiri, tapi bukan di bagian sini. Biasanya mobil Jepang ada di sini kan, kalau mobil di Zeekr tuh ada di tombol situ tuh nih. Nah, kemudian joknya juga empuk banget ini, serius deh, gila banget di mobil. Nah, terus juga ada kamera di sini, safety guard kamera. Jadi mungkin rasanya kaca spion tengah tuh nggak cukup gitu ya bagi Zeekr. Jadi misalkan Anda ingin anak Anda di belakang gitu ya, ingin memantau, nah kamera ini akan menampilkan citra penumpang ada di baris kedua melalui sistem entertainment-nya. Out of the box banget memang. Kemudian bagian tengah ada apa nih? Nah, ada tab penyimpanan juga, ada USB Type A dan Type C, ada cup holder dan armrestnya sih pas, nyaman banget, tegas gitu ya. Wah, nice. Ada penyimpanan lagi tertutup. Tapi memang di bagian tengah tuh nggak ada pengisian daya. Pengisian daya ada di bagian sini nih. Apa-apa. Kemudian juga untuk ukuran 4,7 meter dimensi panjang ya, ini masih terasa lega ya, bisa dilihat legroom saya masih terasa lega, kemudian headroom lapang. Jadi rasanya mobil ini masih sangat masuk akal dan sangat nyaman ketika Anda menggunakan jasa pengemudi untuk membawa mobil ini, Anda menikmati jok baris keduanya. Dan
Ternyata di sini nih, saya lupa waktu itu saya pernah bahas di Zeekr X ya. Jadi konsol tengah bisa dibongkar nih, kayak gini. Nah, cuman memang ini untuk service mode ya, misalkan ada yang rusakan. Jadi bongkar pasangan tuh gampang, bukan buat apa-apa, bukan buat menambah kelapangan kabin, bukan. Tapi ini gampang, ini menarik sih, emang unik juga ya. Bisa dibongkar dengan gampang seperti itu. Tuh. Ya udah, kita ke bagian depannya. Nah, ini dia ketika Anda berada di balik lingkar kemudinya ya. Aduh, bener-bener mewah sih. Mewah. Tapi mewahnya memang simpel gitu, nggak mewah yang berlebihan ya. Terus juga, nah mobil ini memang agak sophisticated dari segi pengaturan. Pengaturan apa? Yang pertama nih, pengaturan setirnya. Pengaturan setir tuh bukan di sini nih, electrical, tapi bukan di bagian sini. Anda harus merogoh ini di sini bagian jok. Nah, ini kan ada pilihan setir. Nah, setirnya mesti pencet dulu baru diatur gini. Tuh. Nggak tahu deh, gampang apa ribet ya. Tapi ya kalau driver itu aja sih kayaknya nggak jadi masalah ya. Dia bisa tilt dan teleskopik. Tapi dibilang buttonless banget juga enggak. Ini masih ada tombol-tombol juga di bagian sini. Jadi nggak terlalu buttonless, tapi ada beberapa pengaturan yang biasanya ada tombolnya. Ini di bagian harus diatur di sistem entertainment-nya. Oke, saya nggak bakal banyak bahas fitur-fiturnya karena itu bakal panjang banget videonya. Tapi mobil ini punya fitur gimmick. Zeekr banget, yang selalu ada gimmick yang saya pernah bahas juga di Zeekr X, yaitu light show yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi lampu LED itu bisa menampilkan grafis-grafis macam-macam nih. Ada star curtain, star river, dan lain-lain. Tergantung selera Anda mau yang mana. Tuh, bisa berubah, di sini juga ditampilkan seperti apa. Nggak cuman itu, nah skenario juga bisa Anda atur goodbye, welcome message mau seperti apa. Dan mobil ini juga punya fitur suara di eksterior. Kalau Anda pengen minta jalan ke orang, kalau sudah dikasih jalan, thanks for giving away. Kemudian kalau mau minta jalan, give way please. Dan bisa menyuarakan suara berbagai macam binatang. Nggak berbagai macam sih, ada 2 binatang, ada kucing, ada kuda. Zeekr banget nih. Dulu saya pernah bahas Zeekr X, emang lucu sih. Oke, udah cukup ya. Kemudian, nah ada fitur-fitur lainnya, stress kabin. Kemudian ada kamera. Nah, kamera nih. Nah, ini kamera yang tadi ya, kamera yang di sini nih, bagian belakang. Dan tidak hanya menampilkan citra saja, dia bisa foto, bisa video, bisa time lapse. Ini kayak kamera smartphone kayak gini nih. Apa-apa? Terus kalau misalkan mau foto gitu ya, terus lighting kurang bagus, Anda nggak perlu lagi merogoh panoramic sunroof ya. Dia tinggal dari sini nih. Tuh. Lampu juga bisa diatur di sini, mau nyala atau mati. Tuh. Containable banget ini mobil. Terus juga tentu mobil ini dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Terus juga nih fitur kunci di mobil ini kita tinggal tarik ya. Ini emang mobil Tiongkok banget. Ditarik kayak gini tuh. Nah, ini langsung ada shortcut-shortcutnya gitu ya. Ada stress cabin, ada pet mode, ada camping mode, ada car wash mode. Kemudian untuk mengatur-ngatur juga banyak. Untuk melipat spion juga ada di bagian sini ya. Udah di bagian sini semua, nggak di bagian pintu lagi. Terus juga head-up display, HUD adjustment, buka bagasi, parking comfort, semua di sini. Auto hold juga di situ. Nah, udah nggak usah banyak-banyak bahas ininya karena banyak banget. Ntar saya bahasnya kalau udah dapat mobil tesnya, karena bakal lama banget videonya. Nah, kemudian ada 2 buah wire charging di bagian sini nih. Tuh. Nah, kemudian udah tempat penyimpanan di bagian tengah, ada konsol tengah, bisa dibuka. Nah, kayak Alphard deh, bisa kiri kanan bukanya. Dalam juga nih bagian sih. Kemudian dia mode konsol tengahnya bridge seperti ini ya, mode jembatan. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi, dan ada USB Type C doang, nggak ada Type A lagi. Nah, terus juga speakernya banyak banget mobil ini ya. Berapa totalnya? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sejauh semata mandang 15, dan ada subwoofer di bagian bagasi. Tadi saya lihat. Dan suaranya, audionya itu bukan dari aftermarket, tapi buatan Zeekr sendiri. Wah, nice. Jadi in-house mereka sendiri. Nah, kemudian setirnya juga ini, bahannya kayak bahan BMW i7 gitu ya, udah flagship gitu ya. Dan dia flat top dan juga flat bottom. Ada tombol juga di sini, kamera 360. Oh, dia itu kan masih kamera 360.
Padahal kamera banyak banget. Dan pilihannya banyak nih, ada normal, 3D atau wheel hub. Oke, transmisinya ada di bagian sini. Seperti pada umumnya mobil listrik asal Tiongkok. Tapi memang secanggih-canggihnya mobil Tiongkok, mau kayak gimana pun juga, ini bahasa instrumen casternya, desainnya itu sama dengan mobil Tiongkok lainnya. Bener-bener fontnya mirip, kemudian layoutnya mirip dengan mobil lain. Pengaturan juga gitu-gitu aja ya. Tuh, fontnya mirip, kayak satu vendor gitu. Di bagian kiri itu speedometer, bagian tengahnya tampilan dari mobilnya. Kemudian di bagian kanan itu adalah MID yang bisa Anda atur-atur, mau musik, mau TPMS, tinggal Anda atur situ ya. Nah, kemudian di sini ada 4 buah tombol. Ini untuk membuka laci. Buka laci nggak usah ditarik-tarik lagi, ada di sini nih. Untuk bukanya doang, tapi tutupnya manual. Kemudian ada tombol volume. Ini untuk membuka bagasi dan ini untuk mode berkendaranya. Posisi berkendara nggak usah tanya. Ini enak banget, benar-benar ergonomis. Kemudian blind spot juga nggak terlalu minim, tapi memang kap mesin itu kelihatan panjang gitu ya bagian depannya. Tapi nggak jadi masalah sih, karena mobil ini dilengkapi dengan fitur ADAS yang sangat lengkap. Kamar CC juga banyak, nggak jadi masalah. Aduh, rasanya nggak sabar banget pengen ngetes mobil ini. Ya, sebagai kesimpulan mobil tentu menarik dan yang lebih menjanjikan lagi tentu harganya. Karena dulu waktu saat masih dipegang oleh Premium Auto Group yang gaji jualan itu, Zeekr X aja itu dijual dengan harga 1,1 miliar rupiah, kemudian Zeekr 009 dia membanderol harga dengan 2 miliar lebih. Nah, sekarang mereka menjanjikan harganya lebih kompetitif. Katanya sih mobil ini bakal dijual tidak sampai 1,1 miliar rupiah. Dengan fitur, dengan desain, dengan kemewahan yang ditawarkan itu akan sangat luar biasa. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Zeekr 7X. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodev.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.